exercise lagi ya. Karena jangan-jangan cara Pak Prabowo mencintai Indonesia itu diartikan lain sama orang-orang. Atau data-datanya mengatakan lain. Misalnya, pertumbuhan ekonomi kita kok nggak sampai 6%. Oh, kok IHSG ambruk? Kok dolar kita mau sampai 18.000? Apa iya MBG itu diperlukan? Gitu, Apakah betul MBG itu maling berkedok maling berkedok gizi? Kata Anda ini ke UGM ini pasti akan dikuliti, akan diadili. Harusnya ya, kalau UGM-nya masih waras ya, harusnya menguliti dan mengadili Anda. Boleh itu ya? Boleh Mas Budiman ya? Boleh bertanya apa saja. Jangan mau jadi pejabat kalau nggak siap dibully. Makanya kurang cocok sama Anies Baswedan gara-gara itu ya? Kenapa tuh? Orang cocok apa? Sama Anies Baswedan kurang cocok gara-gara itu ya? Jangan ada yang menyentuh Tio. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat satu manuver yang mencelakai dia. Oke. Tapi apa pemerintah nggak baik? Banyak masyarakat miskin yang nggak tertolong. Di mana pemerintah? Sudah. Orang itu banyak mahasiswa yang orang tuanya berjuang. Dosa mereka. Tapi di mana pemerintah? Sibuk MBG, sibuk sekarang apa? Apa pedulinya sama masyarakat miskin? Jilat dia. Jilat. Miskin orang tertolong semua. Tapi kenapa nggak ada kesadaran? Boleh saya ngomong? Selamat malam Yogyakarta. Saya masih nunggu kawan saya mau datang nih, mana katanya? Oh, ada dia. Ini pandit bola ternama yang sekarang lagi terkenal karena podcast bolanya, dan dia udah lebih terkenal sebagai pandit bola bentar lagi dibanding orang toto politik ya. Oke. Nih kampusnya mana aja nih? Coba kita cek dulu. Yang UGM tepuk tangan. Oke, cocok. Yang selain UGM tepuk tangan. Oh, lebih banyak ya. Yang anak Cipayung tepuk tangan, Cipayung. Ketahuan nggak begitu kompak ya. Oke, langsung saja kita akan panggil 3 narasumber kita yang akan kita kuliti, akan kita tanyai, akan kita adili kalau perlu ya. Yang pertama, Mas Wamen Sudaryono, Kiai Nusron Wahid, dan Mas Budiman Sujatmiko. Tepuk tangan dong teman-teman. Dan yang ketiga, Gus Nusron Wahid. Yoi, mantap. Bebas Mas, di sini negara demokrasi, bebas pilih kursi, bebas. Pak Nusron, Anda jangan terlalu banyak menyapa penggemar. Ya, sini dulu. Oh iya benar. Anda ini ke UGM ini pasti akan dikuliti, akan diadili. Harusnya ya, kalau UGM-nya masih waras ya, harusnya menguliti dan mengadili Anda. Boleh itu ya? Boleh Mas Budiman ya? Boleh bertanya apa saja. Tapi Anda jangan marah-marah lagi, jangan ngusir orang lagi ya. Enggak ya? Oke. Pokoknya sengeyel apapun jangan diusir. Saya justru selalu meminta peserta diskusi tetap di ruangan supaya kita berdialog dengan sehat. Ya. Itu mic-nya Mas, situ Mas. Jangan ambil mic Itu orang lain. mikrofon Mas. Anda, ya. Iya. Oke, sekali lagi saya akan sapa para ini. peserta di sini. Selamat malam, alma maternya Jokowi. Kok Anda nggak ngerasa satu alma mater sih sama Jokowi? Ya, oke, kalau saya pakai jersey Jepang karena menghormati Masdar alumni Jepang, Budi pakai saya akan lawan karena menghormati UGM ya. Iya, iya. Ini baju saya akan lawan ya. Ya. Dihina-hina gimana? Dihina-hina saya diam, dikata-katai saya diam,
Di sini, di Jogja, saya akan lawan. Ya, tapi kan harus, iya, tapi kan gini Saya Mas akan Daryono. lawan. Saya mau ke Mas Coba Daryono. mana kameranya dulu? Mana Hah? kamera? Apa? Kamera mana kamera? Kamera. Ah, itu. Coba kasih lihat dulu, saya akan lawan lu ini. Saya akan lawan. Iya. Oke. Bagus lah. Oke, kita mau mulai dari Mas Daryono dulu Iya. kali ya. Mas Daryono, Iya. ini Jogja ini bertahun-tahun jadi epicentrum pergerakan, Iya. epicentrum kemajuan, Betul. epicentrum perubahan. Betul. Dan Nah. Anda juga sempat menempuh pendidikan dekat-dekat sini. Di mana? Di TN. Oh iya, Ya, Tarunan kan? Nusantara Iya, kan? ya, Magelang ya. Iya. Benar-benar. Mas, coba Mas ini dan nuansa Jogja belakangan ini lagi agak menghangat. Ya kan agak beda sama Kiai Nusron. Lihat wisuda anak aja ke Jogja kan, Kiai Nusron kan. Iya. Tapi gini, yang kemarin demonstrasi Kejayaan boleh tepuk tangan ya? Yang kemarin sekali lagi, yang kemarin ikut demonstrasi di Kejayaan, mana tepuk tangannya? Oke. Ini Baik, agak Mas. serius nih orang sini mau ketemu Anda nih Mas, silakan. Ya. Ya. Coba Mas, disapa dulu teman-teman Jogja ini. Halo Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang cara kita senang dan cinta sama bangsa ini lain-lain. Ya kan, ada yang jadi peneliti, ada yang jadi dokter, ada yang jadi politisi, ada yang jadi mahasiswa, jadi aktivis, jadi banyak aja jadi presenter. Intinya adalah opini bisa apa saja. Orang tuh bisa punya unek-unek masing-masing lah gitu ya. Masing-masing kita ini kan punya unek-unek. Anda semua pasti punya unek-unek ya. Unek-unek tuh misalnya harusnya tuh Pak pemerintah tuh harusnya beginilah gitu. Nah, saya selalu mengatakan unek-unek itu katakanlah aspirasi itu katakanlah sama dengan ideologi. Gitu Mas. Nah, yang ideologi mirip-mirip kumpul itu kalau dalam dunia demokrasi kayak kita ini itu namanya partai politik. Nah, sikap unek-unek yang mirip-mirip dalam satu partai politik itu kemudian diwakili oleh ketua umumnya. Jadi nanti ketua umumnya itu mewakili unek-unek yang rame-rame ini. Masing-masing dari kita. Ada yang cocok, nggak cocok gitu. Kemudian demokrasi implikasinya adalah pemilu. Pemilu sama dengan partai politik. Sehingga mau tidak mau dalam demokrasi itu adalah memilih unek-unek yang mana yang kira-kira disetujui oleh mayoritas dari rakyat kita. Nah, dalam unek-unek ini, masing-masing ini ada kebijakan, ada sebuah peraturan, ada sebuah eksekusi pemerintah yang berbeda-beda. Oleh karenanya hari ini kita hadir, ini adalah event kita yang ketiga. Sebelumnya kita hadir di Purwokerto, kemudian di kota kelahirannya Pak Jokowi di Solo, dan sekarang ini ada di Yogyakarta di kampus UGM. Dalam rangka kita mencintai bangsa ini, masing-masing punya unek-unek, manakala unek-uneknya ada yang nggak sesuai, ada yang perlu dipertanyakan, silahkan ditanyakan apa saja. Tapi dalam kerangka, ya gitu ya, ini agak serius dikit ya. Jadi agak serius tadi kan maksudnya bercanda ya. Tapi saya maunya dalam kerangka kita sama-sama mencintai bangsa ini. Sama-sama kita ingin bangsa ini maju, sama-sama bangsa ini sejahtera, sama-sama yang miskin dari bangsa ini kemudian jadi sejahtera semua. Maka dalam kerangka kita mencintai bangsa ini, unek-unek Anda boleh Anda utarakan untuk mendapatkan jawaban, manakala jawabannya barangkali selama ini Anda tidak mendapatkan jawaban itu. Saya tambahi 2 menit. Di dunia ini ada 4 tipe manusia. Ada manusia yang dia tahu bahwa dia tahu. Nah, jadi dia tahu bahwa dia tahu. Ini adalah orang bijak, orang berilmu. Maka tanyai dia, tanya sama dia, berguru sama dia. Yang kedua adalah orang yang dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ulangi, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ini adalah orang yang bodoh. Maka ajari dia. Dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ulangi, dia tahu bahwa dia tidak tahu. Dia tahu bahwa dia tidak tahu. Karena tidak tahu maka ajari dia.
Orang yang ketiga adalah orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Tidak tahu bahwa dia tahu. Ya. Dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ini orang yang sedang tidur. Maka gugahlah dia, bangunkan dia. Yang paling repot ini ngadepi orang yang nomor 4. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Maka forum ini adalah forum untuk bagaimana kita mencari tahu apa yang tidak kita tahu dan kemudian mengkonfirmasi bahwa ternyata yang saya tahu itu adalah benar dengan kita berdialog dan bertanya dan saling kita diskusi di forum ini. Kira-kira gitu ya. Dan Jogja ini istimewa bagi saya. Saya pernah sebelum berangkat ke Jepang setelah lulus dari SMA, saya sempat sekitar 8 bulan di Jogja, nunut sama teman saya ini, Omek ini dulu rumahnya Pak Menteri, buahnya Pak Menteri ini. Dulu saya nebeng di rumahnya Pak Menteri. Saya nebeng di rumahnya selama hampir 8-10 bulan, makan gratis, tidur gratis, nggak pernah bayar karena nggak punya uang. Dan Jogja ini istimewa, seperti lagunya, Jogja istimewa, seperti kowe, seperti Anda semuanya ya. Semoga diskusi hari ini kita dapatkan sesuatu yang baik dari forum ini. Terima kasih. Kira-kira Oke, gitu. tepuk tangan untuk Mas Daryono. Nanti kita exercise lagi ya. Ya. Karena jangan-jangan cara Pak Prabowo mencintai Indonesia itu diartikan lain sama orang-orang. Atau data-datanya mengatakan lain. Misalnya, pertumbuhan ekonomi kita kok nggak sampai 6%. Kok IHSG ambruk? Kok dolar kita mau sampai 18.000? Apa iya MBG itu diperlukan gitu. Iya. Ya. Apakah betul MBG itu maling berkedok Gizi. maling berkedok gizi katanya, ada gitu kan? Iya. Nah, coba Iya. jawab dulu deh. Itu dulu langsung. Nggak takut udah keburu nanya ini loh. Jadi gue langsung izin Pak Menteri. Iya. Ya, boleh kan Pak Kiai kan? Ini jadi langsung main serius ini ya. Ya, betul. Jadi bolehlah saya biar mungkin meyakinkan adik-adik semua. Nama saya Sudaryono, awalan Su berakhiran No, tidak punya nama depan, tidak punya nama belakang. Asli saya dari Gerobokan, Jawa Tengah. Ada orang Gerobokan sini? Nggak ada ya. Itu jalannya banyak yang rusak dulu. Dan kalau musim kemarau susah air. Dulu. Nah sekarang alhamdulillah jalannya sudah mulai diperbaiki. Saya 5 tahun jadi aspirnya Pak Prabowo dari 2010. Saya lulus kuliah dari Jepang 5 tahun, kemudian setelah lulus saya jadi aspirnya beliau 5 tahun, 2010, 11, 12, 13, 14. Jadi 5 tahun saya tinggal serumah sama beliau. Nah jadi saya mungkin ingin membuka diskusi hari ini atau barangkali obrolan-obrolan kita hari ini. Ini ada fotonya ya? Ada fotonya. Ini masih saya, berapa Pak. kilo yang lalu Mas ada Mas ya? Ya ini tahun 2010 ya. Kita tukang-tukang ketik cupu lah ya. Ada foto lain nggak ya? Nah ini kira-kira zaman dulu ya. Iya. Jadi kalau di sekarang ini ada Letkol Teddy, dulu ada Letkol Daryono lah. Ini saya sebelah kanan, yang tengah Pak Mensesnek Prasetyo Hadi, kemudian yang paling dekat sama Pak Prabowo itu adalah Pak Menteri Luar Negeri Sugiono ya. Mas Dar, waktu zaman ini Mas Dar kalau ditanya jawabannya apa? Ditanya apa? Kan kalau yang sekarang ditanya pokoknya ada. Nah kalau Mas Dar jawabannya sama nggak? Atau ada jawaban lain? Kan nanya ya kan? Siapa tahu ada jawaban khas yang lain dulu. Iya. Nah, karena kan gini, di antara bertiga ini yang tidak terlalu terkenal kan saya, makanya saya harus memperkenalkan diri kan. Yang paling legend tentu saja Mas Budiman, alumni UGM kita, potong untuk beliau. Ya. Enggak Mas, saya koreksi. Hampir alumni alias drop out ya. Oh. Ya, tapi kan pernah kuliah di sini ya. Iya. Jadi kalau apakah Mas Budiman Sujatmiko punya mereka, ijazah ya kan? Itu nggak punya kan? Kemudian Saya nggak sekualitas teman-teman yang lulus. kita impor dari UI, Gus Menteri kita, Gus Nusron Wahid, tepuk tangan untuk beliau. Ini dokter. Jadi tadi apa ya? Perkenalan ya, perkenalan. Ini perkenalan ya sekilas, kemudian saya tinggal serumah sama beliau. Jadi apa ya?
Alhamdulillah pagi, siang, sore selama 360 hari kali 5 tahun saya ketemu Pak Prabowo. Jadi duduk, sarapan, ketemu, jadi seminar terus. Nah kayak gini nih, nah, ini kira-kira zaman dulu saya kayak gitu. Banyak nilai-nilai yang saya anut dari beliau, ya. Selama tinggal di rumah itu, karena memang hari-hari ketemu dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa begini, salah satu cara mencintai bangsa ini adalah dengan satu ungkapan, love your people and use your common sense. Itu kata beliau. Love your people and use your common sense. Cintailah orang-orang kita, ya orang-orang kita sekitar kita, dan gunakan akal sehat kita. Jadi kadang-kadang cinta tapi nggak akal sehat salah. Tapi akal sehat tanpa cinta juga kurang pas gitu kira-kira. Nah kembali ke tadi, sebetulnya selama bertahun-tahun itu Pak Presiden Prabowo ini maju pilpres kalah, maju lagi kalah, maju lagi. Sebetulnya apa sih yang di core, ya kira-kira core atau inti dari perjuangannya apa sih? Kalau boleh ini langsung serius ya, Pak Menteri izin ya Pak ya? Boleh ya? Boleh Mas. Saya kasih data nih adik-adikku, dari 2017 sampai 2024 ini contoh aja. Data pertumbuhan ekonomi kita. Jadi selama 7 tahun itu negara kita ini tumbuh 7%. Ulangi, 5% selama 7 tahun. Bisa ditampilkan? Mana ini asrotnya ini? Asrot itu apa? Ini sipil-sipil ini nggak tahu. Asrot itu adalah asisten sorot, ya. Itu pekerjaan saya dulu. Ini adalah, Anda bisa lihat, dalam 7 tahun, 2017 sampai 2024, itu pertumbuhan ekonomi kita 5% rata-rata selama 7 tahun. Jadi, 35% selama 7 tahun. Apa pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu warung, katakanlah Republik ini warung. Warungnya tambah gede, omsetnya tambah banyak, untungnya tambah gede. Saya ulangi, warungnya tambah besar, cabangnya tambah banyak, pelanggannya tambah banyak, omsetnya tambah banyak, untungnya tambah banyak. Pertanyaan saya, yang punya warung harusnya tambah kaya apa tambah miskin? Yang keras, tambah kaya atau tambah miskin? Tambah kaya. Masalahnya adalah, kenyataannya setelah dengan 7 tahun dan rata-rata naik 5% ini, itu kemudian slide berikutnya. Di tahun di mana kita tumbuh 5%, warung kita tambah besar, omset kita tambah banyak, pelanggannya tambah banyak, cabangnya tambah banyak, untungnya tambah banyak, ternyata penduduk miskinnya bertambah, dan kelompok menengah yang tadinya menengah menjadi miskin, turun. Artinya pemilik warungnya tidak tambah kaya. Nanti saya bisa tambahkan lagi slide-slide berikutnya, misalnya kenapa under invoicing itu salah satunya yang membuat pertumbuhan ini kemudian tidak dinikmati oleh kita-kita ini. Under invoicing, net outflow of national wealth, bagaimana kekayaan kita keluar, kita ekspor, duitnya nggak kembali ke Indonesia. Itulah kemudian nanti kenapa Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan ekspor satu pintu, karena pertumbuhan kita, tambang-tambang kita, ekspor-ekspor kita, apapun yang kita kerjakan, warung kita yang tambah gede ini, ternyata tidak membuat kaya pemilik warungnya. Pertanyaan saya, sebelum saya kembalikan ke dua kawan saya ini, apakah pertumbuhan yang tidak bikin kita kaya, itu kemudian mau kita teruskan? Pertanyaan saya, apakah kondisi ini mau kita teruskan? Kalau tidak ingin kita teruskan, inilah yang sedang diperjuangkan oleh Presiden kita, Prabowo Subianto. Bagaimana warung yang tambah besar, warung yang untungnya tambah banyak ini, kemudian hasil keuntungannya membuat kaya si pemilik warung, bukan membuat kaya orang lain. Bukan membuat kaya orang yang tambah kaya, tapi membuat kaya orang yang miskin menjadi kaya. Itu kira-kira pembukaan dari saya. Jadi warung kita ini besar, warung kita ini rame, warung kita ini untungnya banyak, dan selama bertahun-tahun warung ini ternyata tidak bikin kita kaya. Maka sekaranglah di periode presiden kita ini dilakukan sebuah transformasi besar, bagaimana warung yang mengelola
sumber daya alam kita salah satunya ini betul-betul sesuai dengan institusi pasal 33, bikin kaya yang punya warung. Mas, saya mau tambah pertanyaan dulu sedikit, Mas. Saya mau minta tolong Mas Dar menjelaskan ke teman-teman mahasiswa ini, apa sih bahasa manusianya under invoicing sama transfer pricing itu, Mas? Kadang-kadang kan teman-teman mahasiswa juga nggak peduli ya, karena memang nggak relate sama kehidupannya gitu loh. Apa yang bisa dipahami dan yang berdampak langsung terhadap kehidupan kita sebenarnya dari transfer pricing dan under invoicing ini, Mas? Oke, baik. Apa itu under invoicing? Under invoicing adalah Anda ekspor sumber daya apapun, katakanlah sumber daya alam kita, batu bara, nikel, emas, dan kelapa sawit misalnya. Ekspor 100, dapatnya 1 triliun, itu kemudian Anda ngakunya cuma ekspor 20, yang Anda kirim cuma 200 miliar. Dikali kewajiban membayar pajak katakanlah 30%, maka yang harusnya 1 triliun kali 30%, negara mendapatkan 300 miliar, hanya mendapatkan 200 miliar dikali 30%, yaitu 6 miliar, 60 miliar. Jadi under invoicing itu paham ya maksud saya? Jadi dia ngurang-ngurangi harga dan ngurang-ngurangi volume catatan di dalam pelabuhan kita di Indonesia. Lantas Mas Dar, kenapa under invoicing ini kok bisa ketahuan? Ketahuan, Mas. Kenapa? Karena dia bisa bohongi atau dia bisa kong kali kong dengan otoritas kita di dalam negeri di Indonesia, tapi dia tidak bisa membohongi dokumen asli di saat dia kirim ke negara tujuan. Jadi dia bisa ekspor 100 ngaku 20 di sini, ekspor 1 triliun ngaku 200 miliar di sini. Tapi di sana nggak bisa. Makanya kalau Anda lihat sumber beritanya ini, sumber datanya ini dari UN Comtrade, United Nation Comtrade, Commercial Trade. Jadi ada tukang catatnya. Nanti saya bisa kasih data bagaimana kita under invoicing selama 30 tahun dengan negara Kenya saja. Itu ternyata bedanya 10 miliar, 1 miliar dolar ngakunya di dalam negeri, ternyata Kenya, ini contoh ini. Contoh ekspor sawit selama 2015 sampai 2024. Selama 9 tahun, ya. Ketiga negaranya enye-enye lah Kenya ini, ya kan? Dilaporkan 1 billion dollars atau 16 triliun. Sementara Kenya mencatat itu sebetulnya 2,9 billion dollars. Bayangkan, dia hampir 3 kali lipatnya. Jadi ini, bayangkan, ini Kenya doang nih, Kenya nih. Kita belum ngomong Amerika, belum ngomong China, belum ngomong Brasil, belum ngomong Pakistan, belum ngomong yang gede-gede. Kalau kita lihat Kenya, itu selisihnya hampir 30 sekian triliun. Kenya toh itu, Pak. Kita ngomong India, kita ngomong Italia, kita ngomong Amerika, kita ngomong China, kita ngomong mana aja. Itulah yang kemudian melatar belakangi bahwa ekspor ini harus satu pintu dan memastikan hasil ekspornya kemudian uangnya ditaruh di Indonesia. Gitu. Jadi itu adalah kalau transfer pricing, adik-adikku, transfer pricing itu dia ekspor ke perusahaan dia sendiri di luar negeri, kemudian harganya dikurangi. Tujuannya apa? Tujuannya tadi faktor pengali pajaknya jadi lebih rendah itu. Ini yang sedang dikerjakan oleh presiden kita. Ini yang tidak sedang dikerjakan oleh presiden-presiden terdahulu dan sekarang dikerjakan oleh Presiden Republik Indonesia sekarang yang ke-8, namanya Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau ditotal dari 200 negara dunia ini kira-kira berapa? Makanya kuliah mahal, makanya gaji guru kecil, makanya jalan banyak yang rusak, makanya ini dan makanya itu. Karena hak negara atas sumber daya yang harus diterima oleh negara itu kemudian tidak diterima dengan penuh. Berapa nilainya? Totalnya kita kehilangan potensi dari under invoicing itu 15.000 triliun. Ini 15.400 triliun adik-adikku semua. Hilang.
Nggak ada di tangan kita, tidak ada di kamu, tidak ada di dia, tidak ada di saya. Nah, jadi alih-alih kita ini ngomongin pengeluaran, kita harus stop kebocoran ini. Demi Anda semua bisa kuliah dengan lebih murah atau bahkan gratis, gaji guru kita naikkan, gaji aparat kita naikkan, kemudian bansos sekolah kita perbaiki semua karena duitnya ada. Jadi fundamental sekali yang dikerjakan oleh presiden kita ini gitu loh. Bayangkan 15.400 APBN kita itu 3.800 Mas. Apa yang bisa kita kerjakan dengan duit sebanyak ini? Apa deh? Udah apa aja bisa dikerjakan. Kita kirim astronot ke bulan juga bisa. Kita bikin pabrik juga bisa. Kita bikin smelter, kita bikin pabrik, hilirisasi, bikin kebun, bikin apa saja bisa. Masalahnya kita selama ini selalu bilang anggarannya nggak ada. Bukan anggarannya nggak ada, anggarannya selama ini tidak pernah ada karena potensi pendapatan negara selama ini ternyata dicuri, ternyata tidak dinikmati oleh bangsa Indonesia, tidak dinikmati oleh kita-kita yang duduk di sini. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita teruskan? Apakah kondisi ini mau kita teruskan? Kalau tidak, jawabannya adalah kita harus support kebijakan yang ini, kebijakannya presiden kita ini harus kita support, kita lindungi, dan harus kita pastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan baik, sehingga kita punya uang yang cukup untuk membiayai semua apa yang perlu dibiayai di Republik ini. Mantap. Ya. Budiman. Nah, gitu dong. Mas oke. Mas Munir. Nah, ambil dulu jaket. Ya, kita langsung ke Mas Budiman ya. Ya. Gimana rasanya, itu dulu. Kemarin marah-marah kenapa sih Mas? Coba kasih keterangan dulu. Ya. Bukannya Anda juga waktu mahasiswa lebih ngelan lagi daripada Iya. itu kan? Kayaknya kata orang-orang, kayaknya Budiman dulu waktu mahasiswa lebih ngeselin itu daripada orang itu. Ya. Iya. Lebih ngeselin. Selin. Iya. Oh, ya. Terima kasih teman-teman Mas Dar, Mas Nusron Wahid, Uda Ariputra, dan Mas Budi. Terima kasih untuk Sivitas Akademika UGM dan teman-teman pegiat gerakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tadi Mas Budi bilang, dulu Budiman waktu jadi mahasiswa ngeselin banget. Saking ngeselinnya, ada harganya untuk nyawa saya dulu, ada harganya. Tapi beginilah, saking ngeselinnya satu hal yang gak pernah saya lakukan, Mas Ari. Kalau berdiskusi, kalau berdebat, saya tidak akan pergi. Ketika saya mengecam orang, mengkritik orang di depannya, saya akan tungguin dia. Saya akan tungguin dia. Entah dia bisa meyakinkan saya bahwa pendapat saya salah, atau sampai dia mengakui bahwa pendapatnya salah. Saya akan tungguin. Karena bagi saya, yang bukan siapa-siapa, satu-satunya yang menjadi nafas pikiran itu adalah perdebatan. Satu-satunya yang bisa membuat pikiran kita hidup itu bukan satu arah, tapi dialog dua arah. Itu bagi saya sakral. Kalau saya disuruh milih kualitas pemimpin itu ditentukan oleh apa? Menurut saya pertama, kualitas pemimpin bukan ditentukan oleh kemampuannya berpidato. Udah, Ari. Kualitas pemimpin, entah Anda muda, anak-anak atau dewasa, adalah kemampuan untuk bertukar sampai tuntas. Bagi saya itu sakral. Karena itu, saya ini kebetulan pernah kuliah di Inggris, meskipun nggak sampai selesai di UGM. Saya nggak terlalu pinter untuk bisa lulus di UGM, seperti teman-teman nantinya insya Allah. Jadi ijazah UGM nggak punya Mas ya? Nggak punya saya. Jadi kalau saya diundang ada pertemuan keagama, saya minder. Meskipun ketua keagamanya sering nggak apa-apa. Pernah lewat UGM juga dianggap agama, tapi saya minder, tapi nggak apa-apa. Kenapa saya suka pada tradisi politik Inggris, dan kenapa saya dulu milih kuliah di Inggris ketimbang tradisi politik Amerika, ini Mas Dar ya? Di
Di Amerika itu tokoh politik itu terkenal karena pidato-pidatonya. Kita mungkin kalau di Google bisa quote-nya dari Abraham Lincoln, Obama, Kennedy, sangat terkenal. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country, kata John F. Kennedy. Kata Abraham Lincoln, saya lupa bahasa Inggrisnya. Ya, saya lupa bahasa Inggrisnya. Apa yang jadi topik perbincangan di sebuah kelas akan menjadi filsafat pemerintahan ke depan. Kira-kira gitu Abraham Lincoln. Tapi saya nggak terlalu terkesan dengan quote-quote seperti itu. Karena tradisi Amerika tradisi monolog. Tradisi politisi Inggris adalah tradisi debat. Tradisi debat mulai dari kampusnya ada Oxford Union, ada Cambridge Union yang mau murah hati nerima saya, ya. Ada permainan Inggris, bagi saya itu penting. Jadi kalau pertanyaan, apakah kemarin saya nyusir orang? Tidak. Saya tidak akan pernah mengusir satu orang pun setajam, sepedas apapun kritiknya pada saya. Sepersonal apapun kritiknya pada saya tidak pernah. Saya justru minta stay here. Tinggal di sini. Orang-orang tertarik pada argumen Anda. Saya tertarik. Karena itu biarkan saya menjawabnya. Tapi karena yang bersangkutan minta, Bapak keluar, kita diskusi berdua. Saya kaget, saya harus menghormati dong. Teman-teman kami Semarang, teman-teman HMI Semarang, PM Kris Semarang yang hadir di situ, mereka ingin mendengarkan perdebatan kita. Jadi, insya Allah, saya tidak pernah mengusir satu orang pun. Saya kira itu jawabannya. Mungkin Oke, udah hari berarti Anda kurang cocok dengan tradisi yang quotes gitu ya. Lebih cocok yang debat ya Mas. Perdebatan. Iya perdebatan, makanya kurang cocok sama Anies Baswedan gara-gara itu ya. Kenapa tuh? Orang suka apa? Sama Anies Baswedan kurang cocok gara-gara itu ya. Ya. Karena Anies Baswedan kalau Nusron Wahid kan targetnya 1 hari 1 juz. Iya. Kalau Mas Anies katanya 1 hari 1 quote. Ya. Oh gitu. Mungkin tradisi, karena beliau kan pernah kalau nggak salah di Amerika SMA-nya. Pernah di Amerika, pernah kuliah di Amerika, mungkin memang tradisinya berbeda. Kalau saya memang tradisi debat tuh sejak SMP kalau nggak salah. Saya paling suka sekali dikeluarkan dari kelas oleh guru saya dari SMP. Tapi saya nikmati itu, sehingga seringkali siapa guru debat terbaik saya? Guru debat terbaik saya punya kesempatan dapat guru-guru debat yang keren, mentor-mentor yang debat yang keren. Interrogator saya. Saya itu pertama kali ditangkap SMA kelas 1. Saya dulu SMA Muhammadiyah 1 di Jogja. Saya ditangkap di Polsek Gondok Manan, dibawa ke Polres Ngupasan. Anda tahu apa tuduhannya waktu itu? Apa? Saya kan SMA Muhammadiyah 1, tinggal di Kauman. Terus pada malam Natal kami memang datangi gereja untuk lihat misa Natal. Ketahuan kami bukan penganut itu, kami ditangkap. Untuk pertama kali dipukuli, tujuannya Budiman teroris katanya mau meledakkan gereja. Kelas 1 SMA, tapi nggak apa-apa. Itu pengalaman saya pertama ditangkap. Ada 6 kali saya pernah ditangkap, demo. Dan alhamdulillah ternyata pengalaman interogasi itu melatih saya bagaimana mempertahankan argumen dengan benar. Karena itu setelah itu saya jadi kecanduan dan hobi beradu argumentasi. Karena biasa akan ketemu titik equilibrium. Saya kira kita harus meniru dan meneruskan tradisi itu ya. Ya, Oke. saya kira itu. Oke. Mas, ini pertanyaan udah lama mau aku klarifikasi kamu sama Mas. Apa itu? Dulu katanya kamu pernah ngebom juga Mas. Apa itu? Ngebom. Ngebom? Tahun berapa? Tanah Tinggi itu dulu gimana Mas? Ya. Coba, ini kalau sekarang masuk undang-undang terorisme loh kamu loh. Saya mau cerita, betul. Ya, coba klarifikasi Tahun dulu. 98 apa ya? Ya, Kebetulan 98 saya di penjara. Saya 98 di penjara dengan teman-teman. Terus ada teman-teman yang nggak sempat di penjara lolos tahun 96 lolos ya gitu kan. Di antaranya sekarang jadi salah satu kabinetnya Pak Prabowo, Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial. Karena pada waktu itu kami di penjara, kami nggak bisa koordinasi dengan teman-teman yang di bawah tanah. Kan teman-teman yang nggak ketangkep masuk bawah tanah tuh. Saya bilang mereka kader-kader UGM. UGM itu maksudnya underground movement gitu ya, gerakan bawah tanah. Saya bilang, wah, nih kita yang di penjara enak nih. Setidaknya jelas alamatnya teman-teman pindah-pindah. Nah,
kita nggak pernah berkomunikasi dengan mereka, susah. Tiba-tiba kita mendengar di suatu bulan Ramadan 98, itu udah krisis moneter. Udah krisis moneter di mana-mana 97, tapi mahasiswa nggak segera bergerak. Itu penjelasan dari Agus Jabo kemudian kan. Apa yang mereka lakukan? Pengalaman mereka, meskipun kami nggak setuju, kami marah juga. Yuk untuk menciptakan martir. Jadi cita-cita teman-teman PR dan di luar adalah kami harus ada yang mati agar membangkitkan gerakan melawan Orde Baru. Tapi dasar memang amatiran semua, bukan martir tapi amatir akhirnya, nggak jadi apa-apa dan akhirnya the rest is history. Oke. Nah, tapi saya sendiri, dalamnya kami teman-teman di penjara nggak setuju itu, begitu. Makasih. Oke, siap. Dit, ini Soal UGM saya nambahin. nah, ini Upin Ipin ini seperti Upin Ipin ini. UGM ini menarik loh. Presiden yang periode kemarin UGM. Dua capresnya juga dari UGM. Ketua PP Muhammadiyah UGM. Ketua Umum PBNU UGM. Kalau lulus apa? Podo karo aku. Tapi artinya apa? Teman-teman, UGM ini sebenarnya kampus yang banyak melahirkan pemimpin-pemimpin politik. Jadi saya harapkan kritiknya adalah kritik calon-calon pemimpin Indonesia masa depan. Terima kasih. Oke, siap. Nggak ditangkap polisi kan waktu SMA kan? Tes. Nah, coba-coba. Ini Tes. Pak Nusron, ini Jogja ini penting ini. Apa makna kita hari ini kumpul di Jogja di malam satu suro ini, Pak Yai? Ini penting ini. Tes. Sebentar dulu. Ya. Ini sound sistemnya lebih jelek daripada musola saya masalahnya. Siapa vendor sound system siapa lo? Habis ini menghadap Kanwil BPN Jogja. Baik ya, bapak-bapak, adik-adik, mahasiswa saudara sekalian. Nah, baru diginiin, baru kelihatan paten ini. Pertama-tama, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua hebat. Malam ini malam tahun baru Islam 1 Muharram. Di Jogja lagi. Harusnya itu tirakatan, semedi, apalagi topo broto, nyuci keris, apalagi nyuci sepatu. Tapi hari ini kita malah bincang-bincang politik seperti ini. Mungkin ini bagian dari refleksi kaum intelektual ya begini ini. Tepuk tangan buat kaum intelektual. Jadi hebat ini. Saya datang ke sini, saya niatin ngurangi dosa kalian semua. Kami bertiga ini SPPG, Satuan Pendukung Prabowo Gibran. Emang kenapa kalau saya SPPG? Nah kan, daripada kalian semua para kaum intelektual yang maha dahsyat, maha benar, dan maha pintar, terutama mahasiswa ini, kenapa saya anggap hebat? Karena saya dulu waktu di pesantren, itu saya mempelajari. Ini ada yang beragama Islam, coba angkat tangan yang beragama Islam. Nah, tahu kan Asmaul Husna? Dalam Asmaul Husna itu kan ada maha adil, maha bijak, maha besar, maha sabar. Kenapa Asmaul Husna kok tidak ada mahasiswa gitu loh? Itu saya pertanyakan. Karena di dalam Asmaul Husna itu tidak ada mahasiswa, maka saya meyakini Allah itu, Tuhan itu mendelegasikan tugas pencerahan di muka bumi kepada mahasiswa. Karena itu saya datang ke sini, daripada kalian membuli di sosial media nggak ketemu orangnya, dosa. Mendingan ketemu orangnya, ayo bully kita semua ini. Lo kok tepuk tangan? Memang begitu. Jangan mau jadi pejabat kalau nggak siap dibully.
Loh, kok kamu baru tahu itu? Kok kaget itu? Loh, ini ungkapan kuno ini sudah. Kalau kamu belajar, dulu zaman saya di pesantren, ya kan? Dulu saya belajar sama almarhum Gus Dur, saya tanya, Gus, panjenengan kenapa kok nggak pernah marah kalau dibully orang? Beliau sambil mengutip seorang pendapat ulama besar. Oh, ini kan tahun malam 1 Muharram toh. Kalau saya ngutip ulama kan boleh kan? Boleh kan? Hidup-hidup ganti pengajian di masjid, Mas ya. Lah kan sudah pada nggak absen di masjid, masa nggak dapat dalil kan, ya nggak kepenak kan itu kan. Ada seorang ulama besar dari Andalusia. Andalusia itu Spanyol. Dulu daerah kawasan Islam. Sekarang berubah kembali menjadi kawasan Katolik. Tapi situs-situs Islamnya masih ada. Namanya Imam Ibnu Azim al-Andalusi. Beliau mengatakan, saya nggak usah kutip bahasa Arabnya, kalian nggak paham. Ya kan? Sombong sekali. Oke, saya kutip. Kalau ada bilang sombong sekali. Ya kan? Manta soddaro li khidmatil ammati. Paham kamu? Ya kenapa kamu bilang sombong sekali? Emang nggak paham juga kamu bilang sombong sekali? Ojo nesu. Jangan diusir tapi ya. Malam ini pengaruh 1 Muharram, Pak. Nah kan, makanya daripada saya dianggap kemelicek itu apa ya? Kemaki gitu kan, sombong gitu. Mendingan nggak saya kutip tadi sebetulnya. Barang siapa orang yang ingin berkhidmat kepada kepentingan umum, fala buddha, maka harus ayyatasoddaro, ya kan, untuk berkeinginan amal Buddha, ayyatasoddako, mensedekahkan dirinya, biba'din min urdihi, sebagian harga dirinya, lama halahu mastumun, untuk dicaci maki, hatta wasolal laila bin nahari, sampai berubah malam menjadi siang terus menerus. Kalau pejabat tidak mau orang yang berkhidmat untuk kepentingan umum nggak mau dicaci maki, maka sesungguhnya yang bersangkutan tidak lulus prasyarat menjadi pejabat publik orang tersebut. Karena malam itu daripada kalian dosa, tak lihat di sosmed ngoceh begitu, daripada dosa mendingan keluarkan malam ini, tak dengerin, minimal saya dapat pahala ngurangi dosanya panjenengan semua. Oke. Yang pertama. Oh, manja. Nomor 2, tiga item aja. Ya. Karena topiknya Pancasila, pemersatu bangsa Indonesia. Topiknya kan bulan Juni, bulan Pancasila toh. Iya Pak Yai. Apakah kebijakan publik yang saya ambil di dalam pemerintahan, Pak Caryono ambil, Pak Budiman ambil, para SPPG ini di sini semua sudah sesuai dengan Pancasila apa belum? Kalau belum, ayo kita koreksi sama-sama. Ya kan, item-item apa yang kalian anggap belum sesuai dengan Pancasila? Kalau mengatakan sudah belum, gampang, ayo kita cari bersama-sama. Kita terbuka untuk itu. Nomor 3 poin. Ya. Karena malam ini malam 1 Muharram, namanya refleksi Muharram, karena kita sedang mengkoreksi tentang Pancasila dan sebagainya tadi, kalau belum, kita ambil satu kebijakan, Mas. Apa itu? Kita jangan sampai menjadi orang yang rugi. Karena ini malam 1 Muharram. Kenapa jangan sampai menjadi orang yang rugi? Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada tahun lalu atau hari yang lalu, maka dia masuk kategori orang yang beruntung. Karena tahun ini harus lebih baik daripada tahun lalu. Sebaliknya,
barang siapa yang tahun ini, hari ini sama dengan hari yang lalu, maka dia masuk kategori orang yang rugi. Sama saja rugi. Tapi sebaliknya, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari yang lalu, misal fayakunu mal'unan, dia masuk kategori orang yang dilaknat. Saya tidak mau dilaknat. Saya tidak mau rugi. Saya mau beruntung. Karena saya mau beruntung, maka kebijakan saya di pemerintahan harus lebih baik. Dan untuk lebih baik, saya harus mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat, keluhan-keluhan rakyat, siapapun itu. Apalagi keluhan mahasiswa UGM, di mana UGM ini adalah kampus. Lulusannya adalah Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo yang kebetulan di dalam Pilpres kemarin saya sama teman-teman kalahkan. Loh kok iya kan, faktanya begitu kan? Memang kalah kan faktanya. Nah karena itu kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian tugas kami, Bapak Ari. Oke, Oke, mantap. Pak Kiai, mantap. 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 Oke, Oke. Mas Budiman, Kiai Nusron dan Mas Daryono, saya akan tunjukkan sebuah video. Ini satu peristiwa yang menurut kami mungkin mulai agak mengkhawatirkan. Apa yang dialami? Anda mau kemana? walk out? Oh, kirain mau walk out. Oh, Ya, nggak apa-apa, nggak. Dia kan memang agak aneh. ya. Nggak apa, biarin aja. Biar merakyat. Iya, Mas Budiman, Mas Dar, dan Kiai Nusron ini saya mau nunjukin satu video yang beberapa waktu terakhir cukup viral yang dialami oleh salah satu teman dari keluarga besar UGM. Dan menurutku jika ini betul terjadi dengan skenario-skenario dan hipotesa seperti yang dibayangkan, ini suatu peristiwa yang sangat mengkhawatirkan. Kita saksikan bersama. Ini ya. Ya, betul. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat baca yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat baca ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezimnya Haris yang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan mara bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih, Pak Prabowo. Tepuk tangan dong untuk teman kita. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Coba Mas Daryono dulu lah ya. Mau ditanggapi Mas? Monggo. Ini kayak gitu. Coba ditanggapi lah. Saya nggak mau nanya. Monggo. Yang pertama ya, ini kalau memang itu betul ditaruh orang, ya tentu saja satu ya gini. Ini kan ada dua pendapat. Satu, ada yang naruh, ada yang bilang, ada kemudian dia naruh dirinya sendiri kan itu. Katakanlah yang pendapat kedua kita nggak usah bahas lah, nanti kan jadi seolah-olah jadi perdebatan yang nggak ada habisnya. Katakanlah itu ditaruh orang. Yang pertama kan dari apa yang disampaikan seolah-olah adik kita ini kemudian yang naruh adalah orang presiden nyuruh seseorang untuk naruh. Kan gitu ya. Nah kemudian kalau ditaruh seseorang itu kan ini kita coba berbagai kemungkinan lah. Satu kan kemungkinannya taruh orang. Begitu ditaruh orang siapa yang naruh? Kalau dari yang coba untuk disampaikan itu kan menggiring opini bahwa yang naruh adalah aparat negara karena dianya sering mengkritik pemerintah. Bisa ya, tapi juga belum tentu
Itu yang terjadi. Gitu ya. Maksud saya ini kan kebenarannya harus dibuktikan. Kalau menurut saya alat itu mungkin adik-adik ada teknologi di hacking lah, yang naruh tuh connect ke device mana lah misalnya, kan bisa ya. Maksud saya yang jelas begini, menurut saya sih terlalu, kalau saya melihat dari sisi, ini pendapat saya pribadi ya, maksud saya apain sih gitu ya kan nggak ada apa manfaatnya gitu ya. Selain itu kalau katakanlah aparat mas, sebetulnya kan nggak perlu pakai begitu-begituan pak ya. Ya kan orang tinggal cek pos pakai nomor handphone kan ada gitu. Kalau memang mau. Tapi kan kalau saya ditanya pendapat, menurut saya tinggal dibuktikan, tinggal apa follow up-nya silakan. Kalau memang tuduhan seperti itu, ya kan, itu juga terjadi di hal-hal yang lain gitu, seolah-olah aparat melakukan ini atau seolah-olah yang nyuruh Pak Prabowo, apalagi pakai kata-kata terima kasih Pak Prabowo. Jadi yang saya sedihkan itu adalah jadi menframing kejadian itu, kemudian seolah-olah karena beliau sering mengkritik pemerintah, terus yang melakukan adalah orang suruhannya presiden. Menurut saya, mohon maaf lah, itu dosa lah ya, itu dosa ya. Belum tentu benar dan bisa jadi tidak benar gitu, menurut saya. Itu pendapat saya mas. Ya, kalau apa sih susahnya ya, kita kasih aja orang IT lah, anak informatika atau anak elektro di UGM misalnya, di oprek lah misalnya, dia connect-nya ke siapa, nggak ada masalah, dibuka aja, nggak ada masalah kita, ya kan? Itu sih kalau saya ditanya ya. Mas Budiman, apakah presiden menginteli orang-orang yang... Saya tambahkan satu peristiwa. Tidak langsung berkaitan dengan peristiwa ini karena saya nggak tahu, saya bukan intel juga, saya bukan detektif, tapi saya mau cerita. Sekitar 6 minggu yang lalu, mungkin saya berdiskusi dengan seorang pejabat setingkat menteri ya, kolega saya di Kabinet Merah Putih. Beliau ngomong kayak gini, Mas, saya sering lihat video podcastnya Mas Tio. Oh ya gitu ya Pak ya? Iya. Kok jadi inget ya, kayak Mas Budiman waktu muda dulu katanya begitu. Oh gitu Pak ya? Kira menteri ngomong gitu, iya. Ya, kok Bapak sering lihat video dia? Saya bilang, karena dia sangat mengkritik program pemerintah, salah satunya program kementerian saya, sangat keras dan tajam. Oh ya. Terus gimana Bapak menanggapi kritik-kritiknya dia? Bagus, cuma memang harus sedikit, yang ngomong ke saya beliaunya, dikurangi saja serangan-serangan pribadinya. Apakah Mas Budiman kenal Tio? Dia kan mungkin junior di UGM. Wah, jauh Pak jaraknya. Mungkin saya nggak kenal dengan Tio. Saya nggak tahu juga bagaimana menyampaikan supaya Tio tetap kritis dan tajam tanpa harus menyinggung soal pribadi. Maksudnya gimana Pak? Ada satu yang menarik. Mas Tio kan mengkritik Pak Prabowo sampai personal. Dan mengkritik saya juga sampai personal. Tapi saya, ini kata-kata beliau nih, si menteri ini, teman saya pernah ditelepon Pak Prabowo. Pak Presiden menelepon saya, Mas Budiman. Apa Pak Prabowo bilang? Kamu jangan terpancing personal terhadap kritik-kritiknya dia. Jangan ada yang menyentuh Tio. Jangan ada yang menyentuh Tio. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat satu manuver yang mencelakai dia. Oke. Oke. Budiman Sujatmiko adalah pengkhianat reformator. Pengkhianat reformator. Semua di sini membicarakan Pancasila. Teman-teman,
Tadi ada Budiman, kamu sekarang kamu cari. Gak ada yang ngusir, Pak. Ada dialog. Dan kita mau dialog baik-baik, kamu ganggu. Kowe selawatan yo. Ya peto belum. Satu. Yang datang membawa itu siapa? Sekarang gini, kamu nyari saya, nyari Mas Daryono sudah ada. Mau ngapain? Bapak tuh ngerti nggak kondisi di Indonesia sekarang gimana? Ya karena Banyak masyarakat miskin. Tapi apa pemerintah ngapain? Banyak masyarakat miskin yang nggak tertolong. Di mana pemerintah? sudah. Orang itu banyak mahasiswa yang orang tuanya berjuang. Dosa mereka. Tapi di mana pemerintah? Sibuk MBG, sibuk Boleh saya ngomong? Sudah. Boleh saya ngomong, Sabun? Sampun ya. Mas, tolong yang bawa minum kasih minum dulu biar kan napasnya biar ada itu. Kita hanya mau menjalankan sejahtera. Dulu Budi masih Jemiko memperjuangkan rakyat miskin. Sekarang apa? Apa pedulinya sama pencarian miskin? Jilat ya. Jilat. Enakan miskin orang kecil. Tapi kenapa saya tidak sadar? Boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh, yuk. Boleh. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan itu. Anda boleh ngomong apa saja. Tadi kita sudah buka di Iya. forum. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah MBG, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya, orang ngomongin pesta babi di Papua. Ada solusinya apa? Loh, soal ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya, kalau mau, ayo kita pergi. Misalnya gitu. Jawab aja. Bersalah atau tidak? Sebentar, Mas. Kamu ini nanya tuh hakim. Kamu nanya tuh hakim. Nggak bisa begitu. Mas, sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya ayo kita bedah bersama-sama. Kalian merasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah apa? Apa tidak merasa bersalah berarti? Semua orang, sebentar, semua orang punya salah. Ya atau tidak? Atau tidak? Semua orang punya salah. Semua orang punya salah. Iya. Iya. Sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Oh, apa-apa? Apa-apa? Ibu hektar. Apa?
Apa? Berapa? Ratusan ribu hektar. Iya, di mana? Di mana? Kita lihat. Ya di mana? Di mana? Lihat saja masalah ini, Pak. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Iya. Bayangin, Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya. Wes. Lalu ketua yang Udah. Oke, saya boleh ngomong. Koordinatornya siapa Anda? Anda koordinator. Kita boleh gantian. Abdul itu kalimatul abdi indah. Sultan. Iya. Sekarang gini mas, kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Nah, boleh. Loh, lihat yang saya gusur siapa? Sebentar, justru saya menyampaikan faktanya. Yang saya gusur siapa? Nonton gak usah jawab. Loh. Berarti, Mereka punya rumah. berarti gini loh. Makanya, kok memaksakan sekarang? Inflasi pangan di Papua itu 5% lebih tinggi daripada inflasi nasional. Pak bilang solusi. Saya kasih solusi. Itu solusi. Makanya gini, sekarang gini, maksud saya mengundang Anda koordinatornya. Sebentar, maksud saya Anda koordinatori siapa mau volunteer kita pergi ke Merauke. Mas, saya mau tanya, sampai semester berapa? Loh, ada kaitannya. Kaitannya, Mas. Soal salah, saya semua orang punya salah, kamu juga punya salah. Wes, iki diskusi